Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atala Justisia Amanda, NPM 1804010016. Pada kali ini saya sedikit akan menjelaskan tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Yang pertama, sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Islam di Mekah. Memasuki 14 tahun usia pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad sering melakukan ibadah diiringi dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkhalwat di Gua Hiro, yaitu gua yang berada di Bukit Nur atau Jabal Nur yang terletak di dekat Mekah. Pada malam bertepatan dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan, yaitu ketika beliau sedang bertafakur di dalam Gua Hiro dan telah berusia 40 tahun, beliau didatangi malaikat Jibril yang seraya berkata kepadanya, "Bacalah." "Ya Muhammad," beliau menjawab, "saya tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad, mengulangi perintah ini untuk kedua kalinya. Dan pada yang ketiga kalinya, Nabi Muhammad berkata, "Apa yang harus saya baca?" Lalu Jibril berkata dengan wahyu pertama dari Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dakwah Nabi secara terang-terangan. Dimulainya dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan menyeru ke segenap lapisan manusia kepada agama Islam secara terang-terangan ditandai dengan turunnya firman Allah, Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Setelah wahyu itu turun, Rasulullah SAW mengundang semua golongan kaum Quraisy untuk mendengarkan dakwahnya di tengah padang di kaki Bukit Sofa. Ada beberapa faktor yang mendorong kaum Quraisy untuk menentang seruan Islam. Yang pertama, persaingan berebut kekuasaan. Yang kedua, penyamaan hak antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Yang ketiga, takut akan hari pembangkitan. Yang keempat, taklid kepada ajaran nenek moyang. Yang kelima, faktor ekonomi. Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Setelah peristiwa Isra selesai, yakni dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa di Syam, kini Rasulullah harus melanjutkan perjalanannya menuju langit tertinggi yang sering disebut peristiwa Mi'raj. Bisa dikatakan perjalanan Nabi Muhammad pada peristiwa Mi'raj ini seperti menjelajah angkasa melihat taburan bintang dan planet-planet yang ada di galaksi. Perjalanan Mi'raj ini berguna untuk menunaikan tugas spiritual untuk bertemu dengan Allah, untuk menerima wahyu yang akan disampaikan pada umatnya. Perjalanan istimewa Nabi menuju ke langit 7 adalah hadiah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kekasihnya, Rasulullah. Sesampainya di Sidratul Muntaha, Rasulullah bertemu dengan Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam.